Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di bab 2 mekanisme pasar. Kemarin kita masuk ke bab 1, sekarang ke bab 2 ya, mengenai permintaan dan penawaran. Nah, baik, di sini supoko bahasannya itu ada permintaan dulu. Permintaan di sini adalah keinginan konsumen ya untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 8, yaitu pertama harga barang itu sendiri. Jadi jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu bertambah. Begitu juga sebaliknya. Hal ini membawa kita ke hukum permintaan ya. Nah, hukum permintaan. Apa itu hukum permintaan? Hukum permintaan itu bila harga suatu barang naik, bila harga suatu barang naik, nah maka, tapi kalau dengan syarat ceteris paribus ya, ceteris paribus itu apa kemarin? Tadi itu bahwa ceteris paribus itu faktor lain itu dianggap tetap gitu ya, tidak berubah, dianggap tetap. Nah, ini maka jumlah barang itu yang diminta akan berkurang dan sebaliknya gitu ya. Jadi hukum permintaan itu bila harga suatu barang naik dalam keadaan ceteris paribus, semua faktor dianggap tetap, maka jumlah barang itu yang diminta akan berkurang dan itu sebaliknya. Kemudian yang kedua, harga barang lain yang terkait. Nah, harga barang lain terkait ini juga mempengaruhi permintaan barang ya. Nah, keterkaitan dua macam barang ini dapat bersifat substitusi atau juga pengganti dan bersifat komplement. Misalnya begini, kalau barang substitusi dari daging ayam itu kan adalah daging sapi, ikan, atau tempe. Nah, suatu barang menjadi substitusi barang lain bila terpenuhi paling tidak salah satu syarat dari dua syarat, memiliki fungsi yang sama dan atau kandungannya sama. Ya, jadi dua macam itu misalnya barang itu mempunyai macam yang sama. Contoh lain misalnya dua macam barang yang mempunyai hubungan komplement itu adalah BBM dan mobil ya. Bila dua macam barang tidak mempunyai hubungan dekat atau berkaitan, maka perubahan harga suatu barang tidak mempengaruhi permintaan barang satunya lagi. Bila harga pensil naik, misalnya tidak ada pengaruhnya terhadap permintaan daging sapi karena antara pensil dan daging sapi itu tidak berkorelasi atau berhubungan, baik sebagai barang substitusi maupun juga barang komplement. Kemudian yang ketiga adalah tingkat pendapatan per kapita. Nah, tingkat pendapatan per kapita ini dapat mencerminkan daya beli. Jadi makin tinggi tingkat pendapatan, daya beli juga makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang itu akan meningkat. Kemudian yang keempat adalah selera atau kebiasaan. Nah, selera atau kebiasaan juga mempengaruhi permintaan suatu barang ya. Misalnya, walaupun harganya sama, permintaan beras per tahun misalnya di Provinsi Banten itu lebih rendah dibandingkan dengan di Jakarta. Nah, mengapa? Karena orang-orang Banten misalnya menyukai singkong misalnya gitu ya, ataupun ada jagung. Nah, misalnya sebaliknya jika di Jakarta misalnya selain lebih menyukai beras, ada kebiasaan atau misal adat ya begitu untuk membutuhkan beras. Misalnya terutama misalnya di kalangan Betawi gitu ya. Nah, pada saat misalnya acara-acara pernikahan. Itu contohnya saja. Kemudian jumlah penduduk yang kelima. Nah, kita ambil contoh beras lagi ya. Sebagai makanan pokok rakyat Indonesia, maka permintaan beras berhubungan positif ya dengan jumlah penduduk. Jadi makin banyak jumlah penduduk, permintaan beras juga makin banyak. Kemudian yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Nah, jadi bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik ya membeli barang itu sekarang ya daripada nanti jadi tinggi gitu.
Jadi makanya orang berburu-buru, berbondong-bondong untuk membeli barang tersebut sekarang. Nomor 7, distribusi pendapatan. Tingkat pendapatan per kapita bisa memberikan kesimpulan yang salah bila distribusi pendapatan buruk. Nah, artinya sebagian kecil kelompok masyarakat menguasai begitu besar dalam tanda kutip ya, kue perekonomian. Nah, jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum itu melemah, sehingga permintaan terhadap suatu barang menurun. Kemudian yang terakhir adalah 8, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Nah, dalam perekonomian yang modern, misalnya bujukan para penjual itu membeli barang tuh besar sekali ya peranannya. Jadi misalnya kayak mengiklankan di Instagram dimanapun, itu memungkinkan masyarakat untuk mengenal suatu barang baru atau menimbulkan permintaan terhadap barang tersebut ya. Di samping itu, untuk barang-barang yang sudah lama, pengiklanan akan meningkatkan orang tentang adanya barang tersebut dan menarik minat untuk membeli. Jadi seperti promosi penjualan itu adalah contohnya ya. Nah, kemudian kawan-kawan, kita masuk ke fungsi permintaan. Di sini fungsi permintaan adalah permintaan yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini ada dx sama dengan f. F itu adalah fungsi dari px, py, y garis miring cap, sel, pen, pp, y disprom. Nah, apa saja keterangannya sudah ada di sini ya. Kemudian selanjutnya ada kurva permintaan. Nah, ini teman-teman, jadi kurva, perhatikan kalau kalian lihat slide ini, kurva permintaan itu cenderung ke bawah gitu ya, dari kanan, dari ujung kanan ke kiri atas gitu, kanan bawah ke kiri atas. Nah, jadi schedule permintaan adalah daftar hubungan antara harga suatu barang dengan tingkat permintaan barang tersebut. Misalnya, fungsi permintaan beras di kota Brebes per bulan merupakan fungsi linier. KID sama dengan 100 minus 10P. Ya, di mana KID itu adalah dalam kasus ini permintaan beras. Nah, jadi dalam ribuan ton. Misal P-nya itu price, ya, harga beras per kilogram dalam rupiah. Nah, jadi di sini ada schedule permintaan berasnya, lalu dibuatkan grafiknya. Itu dibuatkan ada 20, maksudnya di sana 2000, 40 maksudnya di tabel 4000 dan seterusnya. Lalu untuk harga juga sama, dari mulai 0, 2, 4, 6, 8 juga seperti di tabel. Nah, lalu ditariklah 100 ke 10 itu fungsi KID sama dengan 100 min 10P. Nah, perlu kalian ketahui memang di dalam pembahasan ini pasti kita membuat kurva ya. Nah, di sini ada perubahan jumlah yang diminta dan perubahan permintaan. Jadi permintaan ini kurvanya akan berubah ya. Jadi perubahan permintaan ini terjadi karena apa? Satu, karena ada perubahan harga. Jadi dia akan bergeser. Kemudian yang kedua, perubahan faktor ceteris paribus, misalnya pendapatan, selera, dan sebagainya, atau faktor non harga. Jadi yang ceteris paribus itu yang dianggap semua tetap, itu bergeser. Jadi berubah. Nah, itulah yang membuat permintaan pun berubah ya. Seperti yang terlihat pada gambar, di sana ada pergerakan sepanjang kurva permintaan beras misalnya, lalu ini pergeseran kurva permintaan beras. Dari tadinya D0 bisa ke D1 kalau pendapatannya naik, kalau pendapatannya turun maka ke D2 gitu ya. Lalu mekanisme pasar, di sini ada teori permintaan. Nah, permintaan pasar dan kurva permintaan, market demand curve. Di sini ada menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dari berbagai tingkat harga. Nah, hukum permintaan itu yang tadi saya sebutkan di awal menyatakan bahwa jika harga naik maka jumlah permintaan turun dengan syarat ceteris paribus ya, atau sebaliknya. Kemudian ceteris paribus adalah asumsi bahwa faktor lain selain harga itu dianggap konstan atau tetap ya. Kemudian permintaan pasar adalah akumulasi dari seluruh permintaan individual
Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau dilambangkan dengan X, harga barang, barang lain Y, selera T, pendapatan I, ekspektasi E, dan faktor non-ekonomi. Jadi kalau kita lihat kurva permintaan daging misalnya, nah di sini dengan syarat ceteris paribus maka seperti yang digambar 1.2 ya. Lalu di sini juga ada faktor perubahan harga. Jadi jumlah barang yang diminta. Ini juga yang tadi masih ada ke D0, ke D1, D2 ceteris paribusnya ya. Nah, berpindah. Kemudian mekanisme pasar itu contoh kasusnya begini. Misalnya ada suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 60 min 10 P. Di mana Q ini adalah jumlah barang yang diminta, P adalah harga. Buatlah schedule permintaan, lalu gambarkan kurva. Jadi kalau kita buatkan schedule permintaan itu dapat dilihat ke sini ya, di bawah tabel ini ada 2, 3, 4, kemudian jumlahnya ada 40, 30, 20. Nah, berdasarkan schedule tersebut itu disambung-sambung. Misalnya 2 ke 40. Jadi kita bikin kurva. Nah, kurvanya ini pokoknya kalau yang di atas tuh P price ya, kalau ini Q. Ini 0. Jadi kita harus bikin ininya dulu seperti ini, batas-batas kira-kira aja. Misalnya kalian kalau bisa pakai penggaris. Kemudian kita bikin yang sumbu P-nya ada 2, kemudian ada 3, ada 4 ya, misalnya saja. Kemudian ini ada 20, kemudian 30 dan 40. 2 misalnya ke 40. Nah, ini silahkan dihubungkan. Dihubungkannya tarik garis yang angka kedua ke 40. Lalu di sini kita lihat di dalam schedule-nya 3 ke 30. Nah, kemudian ada lagi di sini 2 ke 40. 4 ke 20. Nah, seperti ini ya. Kalau dihubungkan maka ditarik garis, inilah kurva permintaan D. Jadi jangan lupa dikasih keterangan D sama dengan gitu ya. D sama dengan Q sama dengan 60 min 10 P. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Bisa ya, gampang kalau untuk cara membuat kurva gitu. Sekarang kasus pengecualian. Nah, permintaan itu nggak akan berpengaruh kecuali ini barang yang memiliki unsur spekulasi. Ya, unsur spekulasi itu apa? Ada yang tahu spekulasi itu maksudnya ya yang memang dia kayak gini contohnya. Emas misalnya untuk nanti naik gitu ya. Ke depannya misalnya naik. Jadi dia berspekulasi itu akan naik. Nah, itu tidak berpengaruh terhadap permintaan. Jadi misalnya saja emas, saham, dan tanah itu barang-barang itu dapat menyebabkan orang akan menambah pembelinya pada saat harganya naik. Jadi karena ada unsur spekulasi, mereka mengharapkan harga itu akan naik lagi pada saat harga barang itu naik. Nah, dengan demikian mereka mengharapkan akan memperoleh keuntungan. Kemudian ada barang prestis ya. Sini barang-barang yang dapat menambah prestis seseorang yang memilikinya umumnya berharga mahal sekali. Jadi kalau barang tersebut naik harganya, boleh jadi menyebabkan permintaan terhadap barang itu juga meningkat. Nah, karena bagi orang yang membeli, itu berarti gengsinya naik. Contohnya adalah mobil mewah, lukisan dan pelukis terkenal. Apalagi pelukisnya adalah misalnya sudah meninggal dunia, ya, maka itu akan sangat dicari ya. Nah, itu misalnya juga atau barang-barang antik bisa. Kalau barang given ini juga atau given good ini harganya turun menyebabkan jumlah barang yang diminta akan berkurang. Jadi hal ini disebabkan efek pendapatan yang negatif dari barang given lebih besar ya daripada naiknya jumlah barang yang diminta karena berlakunya efek substitusi yang selalu positif. Dalam hal ini apabila suatu barang harganya turun ceteris paribus maka pendapatan nyata atau real income konsumen itu akan bertambah. Gitu. Jadi 3 faktor ini yang kasus pengecualian untuk permintaan tidak akan berpengaruh begitu ya terhadap permintaan. Selanjutnya ini teman-teman kita masuk kepada penawaran. Nah, penawaran ini adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan
atau dijual pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Jadi kalau tadi permintaan di pihak sisi konsumennya ya yang meminta, sedang di sini penawaran ini adalah di pihak sisi produsennya yang menawarkan. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi? Ini ada harga barang itu sendiri ya. Di sini juga membawa kita ke hukum penawaran. Jadi jika suatu barang naik, maka produsen itu cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Nah ya, jadi yang menjelaskan sifat hubungan antara harga satu barang dengan jumlah barang tersebut yang ditawarkan penjual. Jadi apa itu hukum penawaran? Nah, hukum penawaran silakan dicatat. Hukum penawaran itu adalah semakin tinggi harga suatu barang, ya, semakin tinggi harga suatu barang, maka dengan catatan ceteris paribus ya, dianggap konstan gitu, maka semakin banyak jumlah barang tersebut yang ingin ditawarkan. Ya, yang ingin ditawarkan oleh penjual. Dan sebaliknya. Itu adalah bunyi dari hukum penawaran. Silakan Anda semua mencatat. Biasanya suka ada di dalam ujian, gitu ya. Nah, di sini yang kedua, harga barang lain yang terkait. Nah, di sini maksudnya misalnya dikarenakan kenaikan biaya produksi, misalnya nih ya, di luar negeri atau kenaikan tarif impor, maka baju misalnya nih yang diimpor menjadi bertambah mahal harganya. Jadi konsumen baju impor sekarang lebih suka membeli baju buatan dalam negeri sehingga permintaan terhadap baju produksi dalam negeri meningkat. Itu contohnya. Kemudian harga faktor produksi misalnya yaitu tingkat laba suatu industri tidak menarik lagi, maka akan pindah ke industri lain ya, dan hal ini akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang. Kemudian biaya produksi, ini juga kenaikan harga input sebenarnya juga menyebabkan kenaikan biaya produksi ya. Dengan demikian bila biaya produksinya meningkat, nah walaupun itu dikarenakan misalnya kenaikan harga faktor produksi atau penyebab lainnya, maka tetap produsen akan mengurangi hasil produksinya. Berarti penawaran barang itu akan berkurang ya. Kemudian teknologi produksi. Nah, ini juga sama. Jadi teknologi produksi juga ada pengaruhnya ya, yaitu menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru misalnya. Jadi kemajuan teknologi itu menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. Kemudian jumlah pedagang atau penjual. Nah, ini apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah. Kemudian tujuan perusahaan apa? Nah, tujuan perusahaan itu adalah teman-teman memaksimumkan laba ya. Memaksimumkan laba, jadi bukan memaksimumkan hasil produksinya. Jadi akibatnya tiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum, tetapi akan menggunakannya pada tingkat produksi yang memberikannya keuntungan yang maksimum. Setuju nggak ya? Pasti semua perusahaan seperti ini. Namun demikian, ini seringkali kita temui ya produsen yang mempunyai tujuan lain dalam berproduksi. Misalnya ada perusahaan yang tidak mau menanggung risiko. Mereka cenderung melakukan kegiatan produksi yang lebih aman meskipun hal itu menyebabkan tingkat keuntungannya menjadi lebih sedikit. Sedangkan BUMN misalnya lebih mementingkan mencapai tingkat produksi yang maksimum ya. Kemudian yang ke-8 itu kebijakan pemerintah. Nah, ini juga dapat mempengaruhi penawaran suatu barang. Nah, misalnya di Indonesia beras merupakan makanan utama ya. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor beras dan meningkatkan produksi dalam negeri guna tercapainya swasembada beras menyebabkan para petani juga menanam padi tertentu yang memberikan hasil banyak setiap panennya. Nah, kebijakan ini jelas menambah suplai beras dan keperluan impor beras dapat dikurangi. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang teman-teman kita masuk kepada fungsi penawaran.
Sama seperti tadi, berbeda seperti tadi. Di sini kalau tadi permintaan itu kan, kalau permintaan itu disimbolkan oleh D, demand ya. Kalau penawaran itu disimbolkan dengan S. Apa itu S? Itu adalah supply. Ingat, ini demand, ini supply. Ini permintaan, ini penawaran. Dan fungsinya pun berbeda seperti ini. Ya, F fungsi, PX, PY, PIC, TEK, P, TUJ, ke biji itu juga sudah ada keterangannya, tinggal dibaca saja. Nah, kita masuk saja yuk kepada fungsi penawaran. Di sini saya punya contoh fungsi penawaran mobil nih. Jadi fungsinya di sini sudah ditentukan bahwa QS sama dengan minus 40 plus 5P ya. Nah, QS ini jumlah mobil yang ditawarkan dalam ribuan unit per tahun. Nah, harga mobil per unit puluhan juta rupiah. Di sini ada kurvanya. Nah, kalau kurva permintaan tadi bentuknya seperti ini ya, D. Kalau penawaran, teman-teman, penawaran itu adalah ke sini. Dari kiri bawah ke kanan atas. Itu harus selalu ingat ya, seperti itu. Jadi dia akan menanjak ke kanan atas. Adapun gambar yang ada di slide ini adalah kurva penawaran mobil yang bergerak ya, dari S0 ke S1. Ini misalnya karena ada kemajuan teknologi. Lalu kemudian kita masuk kepada mekanisme pasar. Di sini penawaran pasar dan kurva penawaran pasar itu adalah keinginan dan kemampuan penjual itu menawarkan atau memproduksi sejumlah barang pada berbagai tingkat harga. Nah, hukum penawaran itu tadi hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga itu adalah searah. Jadi dengan syarat ceteris paribus, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu seperti ada biaya produksi, tingkat persaingan teknologi yang tadi sudah kita bahas di atas. Sekarang kita masuk ke mekanisme pasar. Ini ada perubahan jumlah barang, faktor perubahan harga. Kalau faktor selain harga dia kurvanya seperti ini. Oke, kita langsung saja yuk masuk ke kasus untuk penawaran. Nah, misalnya kalau tadi permintaan, kasusnya sekarang bagian penawaran di mana mempunyai persamaan Q sama dengan 5P plus 15 gitu ya. Schedule penawarannya misalnya dapat ditunjukkan 2 ke 25. Oke, kita gambarkan dulu. Ini P, ini Q. Nah, kita seperti ini, buat dulu ya seperti ini. Nah, P-nya itu ada 2 misalnya, ada 3 dan ada 4. Kemudian ininya ada 25, lalu 30 dan 35. 2 ke 25 kita hubungkan, 3 ke 30 kita hubungkan, 4 ke 35. Ya, lalu kita tarik garisnya. Ini sebenarnya sama ya, seperti ini. Nah, ini misalnya fungsi dari Q sama dengan 5P ditambah 15. Jangan lupa ditulis S keterangannya. Seperti itu. Ya, saya kira sudah paham. Nah, teman-teman, sekian dulu untuk bab 2 mengenai permintaan dan penawaran. Ibu harap kalian bisa memahaminya dengan baik. Nanti untuk ke depan kita akan belajar tentang harga keseimbangan dan lain-lain di bab 3. Nah, nanti kita juga akan mencoba untuk membahas soal. Siap-siap ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.